Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi pada materi agama Islam. Hanya kali ini saya akan bawakan tentang materi sejarah kelahiran Nabi Muhammad kelas 7 semester ganjil. Sebelum kita mulai, mari kita membaca Al-Quran agar pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil waja'alahum ka'asfin ma'kul. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan maqbula. Kompetensi dasarnya yaitu memahami sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Dan video ini pada zaman masa Nabi Muhammad ketika keadaan di kota Mekah. Muhammad lahir pada tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Pada saat pasukan bergajah Abraha dihancurkan burung-burung ketika mereka datang untuk menyerang Ka'bah. Ka'bah adalah tempat di mana Nabi Muhammad dibesarkan dan diasuh. Sebuah tempat suci yang dibangun Nabi Ibrahim yang merupakan nenek moyang Nabi Muhammad. Ayahnya Abdullah wafat saat dia masih berada di dalam kandungan. Muhammad kemudian disusui oleh Halimatul Sa'diyah di desa Banu Sya'ad. Ibunya meninggal ketika dia masih berumur 6 tahun. Rasulullah bekerja sebagai penggembala kambing dan menjalankan usaha bersama seorang janda, Khadijah binti Khuwailid. Kota Mekah tempat Rasulullah menghabiskan masa remajanya. Di kota ini dia baru berusia 25 tahun ketika menikahi Khadijah yang kala itu usianya telah 40 tahun. Jalur ini telah dilalui Muhammad dalam perjalanannya ke Gua Hira di puncak Bukit Nur, Bukit Cahaya. Khadijah membantu suaminya yang tercinta dengan mengirimkan makanan secara teratur. Disinilah Rasulullah menetap seperti yang dilakukan pendahulunya Nabi Ibrahim. Rasulullah marah pada kerusakan akhlak yang menimpa umatnya, yaitu mereka yang masih tetap menyembah berhala. Dia menerima wahyu pertamanya, ayat Iqra, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Peristiwa ini yang secara resmi mengesahkan Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir. Kisah ini terjadi pada tanggal 12 Ramadan atau 6 Agustus abad ke-6 Masehi.
Dia kemudian memulai misinya, melanjutkan pengajaran yang dilakukan nabi-nabi sebelumnya. Pengajaran itu semula dilakukan secara diam-diam. Setelah 3 tahun barulah pengajaran tentang agama Islam dilakukan secara terbuka. Sholat 5 waktu kemudian diwajibkan. Inilah kota Mekah yang menjadi saksi Nabi Muhammad dan pengikutnya mendapat tantangan dari suku Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan dan Abu Jahal. Karena sikap menentang tersebut, hanya 70 penduduk kota Mekah yang memeluk Islam dalam waktu 10 tahun setelah Rasul melakukan syiar. Allah memerintahkan kaum muslim untuk pindah ke Madinah. Rasulullah dan pengikut terdekatnya Abu Bakar As-Siddiq pergi ke Madinah pada tanggal 20 Juni 622 Masehi. Persekongkolan untuk membunuh Nabi tetap berlanjut, meski ketika Muhammad dan Abu Bakar tiba di Gua Syur. Namun Rasulullah berusaha menyelamatkan diri dan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan jalur lain. Setelah 8 hari Rasulullah tiba di perbatasan Madinah. Kedatangannya disambut dengan baik. Muhammad singgah sebentar di Kuba, kira-kira 15 km dari Madinah. Beliau menolong masyarakat di sana untuk membangun masjid pertama dalam sejarah Islam, Masjid Kuba. Rasul tinggal di sini selama 4 hari. Tujuan selanjutnya adalah Masjid Al-Jumu'ah. Inilah masjid di mana Rasul dan para pengikutnya melaksanakan sholat Jumat yang pertama. Setelah wahyu mengenai hal itu diturunkan kepadanya di sini. Masjid ini berlokasi di halaman rumah Banu Salim bin Auf. Masjid Nabawi sekarang menjadi simbol Madinah. Kota inilah yang menjadi tujuan akhir Rasulullah. Masjid ini yang bergabung dengan rumah Banu Salim bin Auf ini dibangun secara gotong royong di atas sebidang tanah yang dibeli oleh Rasulullah. Di masjid inilah panggilan untuk sholat azan diperkenalkan. Bilal bin Rabah diberi kehormatan untuk menjadi orang pertama yang mengumandangkan azan. Di tempat inilah Rasul menjadi imam sholat 5 waktu dan memberikan ajaran-ajaran Islam kepada kaum muslim. Rasulullah juga mempersatukan orang-orang yang datang dari Mekah, kaum muhajirin dan penduduk setempat kaum Ansar. Dengan demikian Islam terbentuk dengan Rasulullah sebagai pemimpinnya. Setiap gerakan dan aktivitas Rasulullah dicatat dan diingat oleh para sahabatnya. Dari sinilah wahyu-wahyu dan perkataan Nabi disusun ke dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Harta benda yang ditinggalkan Nabi untuk membimbing mereka dalam kehidupan sehari-hari. Masjid ini awalnya hanya seluas 2000 meter persegi, kemudian ditambahkan lagi 500 meter persegi pada masa pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan. Saat ini di bawah pemerintahan Raja Fahd, luasnya mencapai 400.000 meter persegi yang mampu menampung hingga 1 juta orang jemaah sekaligus. Rumah dan makam Rasulullah terletak di dalam masjid. Masjid ini berdiri megah dan interiornya dilengkapi dengan fasilitas modern dalam bangunan yang luas. Di Madinah, Rasul menandatangani sejumlah perjanjian dengan Yahudi di bawah perjanjian Madinah. Inilah Masjid Qiblatain. Rasulullah menerima wahyu untuk merubah kembali arah kiblat orang muslim dari Yerusalem ke Ka'bah. Wahyu ini diturunkan setelah kaum muslim bersolat menghadap Yerusalem selama 16 tahun. Rasulullah menerima wahyu ketika menjalankan sholat zuhur. 2 rakaat pertama, dia dan jamaahnya menghadap Yerusalem, dan 2 rakaat terakhir mereka bersolat menghadap Baitul Haram. Sejak saat itu, masjid ini dinamakan Masjid Qiblatain, yang berarti masjid dengan 2 kiblat. Masjid ini terletak di desa Bani Sulaiman.
Peristiwa ini terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Sa'ban tahun 2 Hijriah. Peristiwa ini kemudian diikuti sebuah wahyu yang mengizinkan orang muslim untuk pergi perang dan berpuasa di bulan Ramadan. Perpindahan dari Mekah ke Madinah telah memperkuat Islam secara mengagumkan. Pada tahun 2 Hijriah, Abu Jahal dengan 1000 pasukan berkuda Quraisy datang ke Madinah untuk menyerang. Rasulullah berangkat ke Badar dengan 313 orang muslim untuk menghadang mereka sampai ke Madinah. Peristiwa ini terjadi saat bulan puasa di tahun kedua Hijriah. Kaum muslim lebih dahulu tiba di Badar. Keesokan harinya, mereka berkumpul di depan sebuah oase. Tentara Quraisy datang ke medan pertempuran. Bagian pertama adalah tantangan untuk menang dengan 3 pemenang di setiap pihak. Namun 3 orang dari pihak Quraisy tewas. Perang pun diumumkan. Kelahiran Nabi Muhammad lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib wafat saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih berusia 6 bulan di dalam kandungan ibunya. Siti Aminah saat bayi Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin. Di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi diasuh dan dibesarkan sampai usia 5 tahun. Saat Nabi Muhammad memasuki usia 6 tahun, ibunya wafat. Ia pun diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Kakeknya adalah seorang pemuka Quraisy yang sangat disegani. Nabi Muhammad SAW mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang sangat besar dari sang kakek. Sayang, hanya 2 tahun Nabi diasuh kakeknya. Abdul Muttalib meninggal saat Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun. Selanjutnya Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib sampai menginjak remaja. Sejak diasuh oleh pamannya, Nabi Muhammad SAW berkembang sebagai seorang anak yang mulai menginjak masa remaja. Disitulah Nabi Muhammad diperkenalkan oleh pamannya bagaimana cara menjalani hidup. Nabi Muhammad SAW mulai mencari pekerjaan sebagai buruh di usianya yang baru 10 tahun agar dapat menghidupi dirinya sendiri. Mulailah ia menjadi penggembala ternak milik orang lain di daerah gurun Mekah yang sangat panas. Ia makan dari tumbuhan liar yang terdapat di gurun. Di gurun pasir itulah ia menghayati arti kehidupan. Kesulitan, kesendirian dan rasa tanggung jawab menjadikannya lebih matang daripada usianya. Sang paman melihat kecerdasan dan kematangan keponakannya, maka pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW diperkenalkan ilmu perniagaan. Nabi Muhammad SAW yang masih remaja pun turut serta dalam pengelolaan ekonomi pamannya. Ia sudah ikut membawa barang dagangan yang diambil dari majikannya, yaitu Siti Khadijah. Hampir 3 tahun Nabi Muhammad SAW mengikuti pamannya untuk menjajakan barang dagangan. Ketika kabilah dagang mereka sampai di kota Basrah, di wilayah Syria besar, seorang pendeta terkenal di masa itu, Bukhairah, menghampiri Abu Thalib mengatakan, "Aku mengenali anak muda ini sebagai sosok yang kelak akan dinobatkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Hal ini tertulis jelas dalam kitab-kitab kami." Bukhairah selanjutnya menyarankan kepada Abu Thalib, lindungi anak muda ini dari orang-orang Yahudi. Lebih baik bawa ia kembali ke Mekah. Abu Thalib pun menuruti saran pendeta tersebut. Pada usia 25 tahun,
Nabi Muhammad SAW mulai berdagang sendiri tanpa bantuan pamannya. Ia mengambil sendiri barang dagangannya dan memasarkannya. Ketika berdagang, Nabi Muhammad SAW sangat jujur, tidak pernah berbohong, membohongi para pembelinya. Nabi tidak pernah mengambil keuntungan yang terlalu besar, selalu berkata sopan, ramah, dan penuh kasih sayang. Jadi keberhasilan usaha dagang Nabi Muhammad SAW itu disebabkan oleh pribadi mulia berikut ini. Yang pertama, berpendirian teguh. Yang kedua, memiliki semangat kerja yang tinggi. Memiliki kejujuran yang luar biasa. Menjunjung tinggi amanah atau kepercayaan yang diberikan orang lain. Mampu menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam perjalanan. Menyamakan pelayanan terhadap para pembeli. Memiliki sifat percaya diri. 8. Menampilkan keramahan, kesopanan, serta kasih sayang kepada siapa saja. Kejujuran perilaku, santun, kesopanan berbicara, kerja keras, dan kecerdasan Nabi Muhammad SAW merebut hati setiap orang, termasuk Siti Khadijah. Pertama-tama ia meminta Nabi Muhammad untuk memasarkan barang dagangannya ke Syria. Hasilnya luar biasa. Itulah yang membuat Siti Khadijah tertarik dan akhirnya menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka dikaruniai 7 orang anak, yaitu Ibrahim, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Nah, 8 sifat ini perlu kita teladani ya anak-anak. Perlulah kita jadi orang yang berpendirian teguh, jangan labil. Teguh dalam kebenaran. Semangat tinggi dalam bekerja, dalam belajar. Jujur. Jadilah jujur pada diri sendiri, jujur pada orang lain, jujur pada pekerjaan, jujur pada segala aktivitas. Menjunjung tinggi amanah atau kepercayaan diberikan orang lain. Kita diberi amanah, laksanakan dengan sejujur-jujurnya, dengan penuh tanggung jawab yang besar. Hidup selalu ada cobaan dan rintangan. Kita hadapi semua itu dengan sabar dan tabah. Percaya diri, ramah, sopan, kasih sayang pada siapa saja. Insya Allah kalau kita melaksanakan ini, maka kita akan banyak disayangi oleh orang-orang dan kita pun akan menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Misi dakwah Nabi Muhammad yang pertama yaitu mengajarkan keesaan Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1. Dengan ajaran ini Nabi Muhammad telah mampu mengajak manusia dari kegelapan menuju cahaya. Misi Nabi Muhammad yang kedua untuk menyempurnakan akhlak, membangun manusia mulia dan bermanfaat. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Bahwasanya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan keluhuran akhlak. Beberapa akhlak inti pada Rasulullah yang tak ada seorang pun mampu mencapai dan melebihinya itu sabar, rahmat, bijaksana, dermawan, dan tawadu. Kenapa Nabi Muhammad diutus untuk menggunakan akhlak? Karena saat itu kota Mekah, kaum Quraisy penuh kegelapan, maka disebut kaum jahiliyah, di mana mereka senang berzina, senang merampok, senang mabuk-mabukan, dan menyembah berhala patung. Itulah zaman jahiliyah di mana akhlaknya kurang. Nabi pun diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak mereka. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Al-Quran surat Al-Anbiya 107. Nabi Muhammad adalah utusan Allah bagi seluruh umat manusia. Ini bukan hanya untuk umat Islam, untuk semua manusia. Risalah yang dibawanya bersifat universal, ditujukan kepada seluruh umat manusia, semua ras, bangsa, keturunan sampai akhir zaman. Makanya beliau diberi keistimewaan akhlak yang mulia. Misi Nabi Muhammad yang keempat yaitu sebagai pembawa kabar berita dan peringatan. Artinya dalam surat Al-Fatir, sungguh kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran
sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada satupun umat melainkan di sana telah datang seorang dari peringatan. Al-Fatir ayat 4. Rasulullah memberi kabar gembira bagi orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti beliau. Kabar gembira dengan apabila mengikuti agama beliau, maka akan diberinya akan ditempatkannya Allah surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya beliau mengingatkan kepada mereka yang berbuat kejahatan, kemusyrikan dan kemaksiatan agar menghentikan perbuatan-perbuatan terlarang itu, karena apabila melakukan kejahatan, kemusyrikan dan kemaksiatan akan diberi ganjaran masuk neraka dan siksanya Allah taala. Usaha Rasulullah dalam menyampaikan dakwah di Mekah, tadi misinya menyampaikan misi tentang keesaan Allah, bahwa Allah itu esa, qul huwallahu ahad, menyampaikan kehidupan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Itu tadi tentang peringatan dan kabar gembira bahwa kita hidup pasti ada mati dan ada hari pembalasan nantinya. Menggunakan pendekatan kesucian jiwa dengan akhlak yang mulia, mendekati para kaum umat manusia, khususnya zaman itu kaum Quraisy, dengan kesucian jiwanya. Dalam dakwah didasari persaudaraan dan persatuan. Yang kedua, strategi dakwah Rasulullah pada di Mekah, dakwah pertama-tama secara sembunyi-sembunyi selama 3-4 tahun. Lalu kedua, dakwah terang-terangan, menyampaikan seruan dakwah kepada penduduk di luar kota Mekah. Meneladani perjuangan Nabi Muhammad di Mekah dalam berdakwah atau memperjuangkan Islam, hendaknya dengan mengedepankan akhlakul karimah atau akhlak yang dipuji. Jadi kita mengajak orang dalam kebaikan, berdakwah harus dengan akhlakul karimah atau dengan akhlak yang terpuji. Dalam menyebarkan dakwah harus serta dengan ketabahan, kesabaran, tahan uji, tangguh, ulat, sederhana dan bersemangat baja. Menggunakan sistem dakwah dengan metode imbauan yang diiringi dengan hikmah kebijaksanaan. Jadi kita hanya mengajak dengan kebaikan, dengan akhlak. Masalah mereka mau ikut atau tidak itu bukan urusan kita, itu hanya yang membalikan hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Penting kita mengajak mereka dengan akhlakul karimah, kita mengajak mereka dengan penuh kesabaran bila belum mau mengikuti kita. Makanya dengan himbauan dan hikmah kebijaksanaan. Mempunyai tujuan perjuangan yang jelas, yakni ke arah penegakan keadilan dan kebenaran, serta menghancurkan yang batil tanpa pamrih kepada harta, kekuasaan dan kemuliaan duniawi. Berdakwah secara diam-diam kepada orang terdekat tatkala pendukung masih sedikit, dan mulai dakwah secara terbuka dan terang-terangan saat kedudukan sudah kuat. Mendahulukan kepentingan dan keselamatan pengikut atau anak buah untuk berhijrah lebih dahulu. Ketika sikap permusuhan orang-orang Quraisy jahili sudah sampai pada tahap sadistis, di mana ketika itu banyak umat Islam disiksa oleh kaum Quraisy. Bagaimana Bilal dijemur tempat yang panas, lalu ditindih oleh batu yang panas. Itu untuk salah satu bentuk kesadisan orang Quraisy kepada umat Islam pada waktu itu. Makanya umat Islam waktu itu didahulukan sebelum pergi hijrah dulu, dan Nabi pun belakangan. Membangun kedekatan dengan Allah SWT, memberikan kekuatan spiritual yang sangat dahsyat dalam rangka menopang dan mewujudkan tugas berat. Selalu menyadarkan keberhasilan atas dakwahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwah juga teladanan di mana kita telah usaha, telah bekerja, serahkan kepada Allah hasilnya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi kali ini, semoga menjadi ilmu bagi kita, menjadikan kita ilmu yang bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.